Pemandangan tidak pernah saya jumpai ketika saya merantau di Malaysia, penjual sayur keliling. Tapi di Indonesia penjual sayur keliling ini menjadi hal biasa ya. Mereka membeli daripada pasar tradisionalnya, kemudian akan berkeliling kampung untuk menjual sayurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini saya akan berbelanja ke pasar tradisional. Mbak-mbaknya katanya sampai kaget ya ketika saya pergi salam. Sebab di kampung saya ini jarang yang ngevlog ya teman-teman. Karena saya ada acara kenduri ya, kenduri sunatan anak saya. Jadi hari ini mau berbelanja di pasar tradisional. Lama sudah tidak berbelanja di pasar tradisional semenjak merantau di Malaysia ya teman-teman. Dan terakhir kali saya belanja di pasar tradisional ini setahun lalu. Kira-kira barang-barang di sini tuh naik atau turun ya. Seperti biasa saya akan menginformasikan suasana dan kondisi pasar tradisional yang ada di kampung saya. Untuk pasar tradisionalnya ini tidak begitu besar teman-teman, tapi untuk barang-barangnya agak cukup lumayan lengkap lah. Sepulang merantau dari Malaysia kemarin, baru kali ini saya pergi ke pasar tradisional yang ada di kampung saya teman-teman. Di sini kalau pagi hari itu motor lalu lalang begitu banyak teman-teman. Dari mulai anak-anak sekolah hingga para warga yang sedang beraktivitas. Di pasar tradisional yang ada di kampung saya ini, ayam kampung dijual seperti itu ya teman-teman. Ayam kampung hidup. Jadi ada penjual ayam kampung hidup, kemudian di sana ada penjual alat-alat untuk bertani. Oke, saya akan masuk lebih ke dalam lagi ya. Seperti apa pasar tradisional yang ada di kampung saya. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Kalau di pasar tradisional yang ada di kampung saya ini tidak ada tukang parkir ya teman-teman. Jadi di sini aman-aman saja ya, nggak ada tukang parkir. Kalau ada tukang parkir itu biasanya di daerah kota yang cukup lumayan besar. Tapi kalau untuk pasar-pasar tradisional seperti ini tidak ada tukang parkir. Dan seperti ini jualan sayurnya. Saya sambil ngevlog menemani istri saya berbelanja. Pasarnya memang tidak terlalu begitu besar teman-teman. Ini ada jualan garam ya. Jadi garam di Indonesia itu dijual seperti ini. Ini jual kue mui, jual kerupuk. Ini jual cendol teman-teman. Seperti ini ya, jual cendol. Harga cendol di sini ini cukup murah, sekitar 60 sen ya sudah dapat cendol. Ini jualan ayam. Untuk harga ayam di sini itu sekitar Rp35.000 ya. Jadi untuk harga ayam di sini tuh agak lumayan mahal. Ini jualan tahu tempe. Seperti ini jualan tahu tempe di Indonesia. Tahu tempe ini merupakan salah satu lauk pauk yang cukup laris manis ya, digemari di Indonesia. Biasanya akan dimasak berbagai aneka jenis masakan. Suasananya seperti ini teman-teman. Cukup lumayan ramai ya. Jualan ikannya pun juga ada. Yang jualan di sini itu rata-rata kalau untuk jualan ikan itu emak-emak yang sudah berumur ya teman-teman. Jarang orang muda yang jualan ikan. Istri saya beli tahu 20.000. Tahu 20.000 itu kalau uang ringgit Malaysia sekitar itu ya 6 ringgitan. Dan ini ada jualan ikan asap. Ini belanjanya itu agak cepat-cepat ya teman-teman. Jualan sayur. Untuk harga sayur di sini itu lebih murah teman-teman dibandingkan harga sayur di Malaysia ya. Di Indonesia ini kalau harga sayur memang murah meriah sekali. 60 sen itu sudah dapat sayur banyak teman-teman, satu ikat.
Tapi kalau di Malaysia sayur satu ikat itu 6 ringgit ya. Itulah perbedaannya. Jadi setiap negara ada sisi kekurangan dan kelebihannya masing-masing, teman-teman. Ini jualan baju, topi, tali ikat pinggang. Jualan kelapa seperti ini, teman-teman. Seperti ini, teman-teman, jualan kelapa yang ada di Indonesia. Jualan terong. Terong di sini itu sangat murah-murah, teman-teman. Kerupuk. Dan saya mau beli ayam. Bu, lama nggak jumpa, Bu? Iya, baru kelihatan, Bu. Baru pulang. Garam di Indonesia, teman-teman, dijual seperti ini garamnya. Ini namanya garam grosok. Harganya murah meriah. Ini satu bungkus berapa, Bu? 1.000. Satu bungkus cuman 30 sen. Ibunya murah, senyum. Ayam. Ayam 1 kilo berapa, Mbak? Bisa mahal. Berapa? Kalau di Indonesia buntut ayam itu tidak dimakan, teman-teman. Tapi kalau di Malaysia buntut ayam itu harganya begitu cukup mahal ya. Dan ini untuk area sayur-sayurnya ya, dan juga buah-buahan. Ini ada sayur nangka muda. Sajen ngono iku. Maro mae wae. Jualan pisangnya seperti ini, teman-teman. Jualan pisang, ada buah sawo, buah jeruk, buah belimbing. Kali ini beli ayam 10 kilo. Tawon. Kerupuk itu di Indonesia begitu banyak dijual ya, teman-teman. Yang berbelanja di pasar tradisional yang ada di kampung saya ini jarang ya laki-laki pergi ke pasar. Rata-rata yang berbelanja itu ibu-ibu ya, jadi jarang laki-laki pergi ke pasar. Kalau di Malaysia saya sering lihat ya, laki-laki pergi ke pasar itu hal biasa. Mas Rene tok wae lho. Tapi kalau untuk laki-laki jarang yang mau pergi ke pasar. Itu ada kawan saya yang pergi ke pasar. Kalau di kampung saya, kendaraan angkutan itu seperti itu, teman-teman. Mobilnya seperti itu ya. Biasanya mobil-mobil seperti itu tuh mobil itu ya, angkutan untuk naik ke pegunungan. Maklum, teman-teman, kampung saya ini dekat dari kampung yang berada di atas perbukitan atau pegunungan. Kak, harga ayam tua di sini juga cukup lumayan mahal, teman-teman. 1 kilonya itu Rm 10 ringgit ya. Kalau di Malaysia kan harga ayam tua kan lebih murah ya. Tapi kalau di kampung saya harga ayam tua ini agak cukup lumayan mahal. Tapi kalau untuk sayur-sayuran itu sangatlah murah. Buah-buahan juga cukup agak murah, teman-teman. Motor-motor yang jual sayur keliling, teman-teman. Seperti ini ya. Jadi sayur dijual secara keliling menggunakan motor-motor. Biasanya penjualnya itu ibu-ibu dan juga para bapak-bapak ya. Nanti akan keliling dari kampung ke kampung lainnya. Kalau di Malaysia kan saya nggak pernah ya melihat orang jualan sayuran secara keliling. Tapi kalau di Indonesia jualan sayurannya itu secara keliling seperti ini ya. Mereka mengambil dari pasar, terus kemudian dijual dari kampung ke kampung lainnya. Baru saja pulang berbelanja dari pasar tradisional yang ada di kampung saya ya, teman-teman. Ternyata untuk harga barang-barang yang ada di kampung tradisional saya itu kurang lebih sama seperti pada waktu saya balik merantau dari Malaysia yang tahun kemarin ya. Jadi harga-harga tidak begitu naik ya, masih stabil. Yang murah di kampung halaman saya, teman-teman, yang murah
di kampung halaman saya teman-teman, yaitu adalah sayur. Tetapi kalau di Malaysia sayur itu harganya cukup lumayan mahal. Dan yang agak mahal di kampung saya adalah ayam. Jadi ayam kalau di Malaysia itu lebih murah. Kemudian daging di Malaysia juga lebih murah. Tapi kalau di Indonesia agak mahal. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing di setiap negara. Dan kali ini saya berbelanja itu ada acara kenduri ya. Jadi kalau di kampung saya sebelum mengadakan acara sunatan, biasanya akan baca doa selamat kenduri seminggu sebelum sunatan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua, dan biasanya akan membuat nasi ambeng. Seperti ini teman-teman, nasi ambeng yang ada di kampung saya. Kurang lebih nasi ambengnya juga hampir mirip-mirip seperti yang ada di Malaysia ya. Karena nasi ambeng juga merupakan salah satu makanan khas Jawa. Kalau di kampung saya untuk masak itu juga masih menggunakan kayu bakar ya. Tapi di dalam pun juga ada kompor gas. Kalau pakai kompor gas itu agak lambat teman-teman. Jadi lebih cepat pakai kayu bakar. Setelah selesai semuanya, kali ini saya dan istri saya akan menghantar nasi ambeng ke sanak famili yang berjauhan ya. Jadi saudara-saudara yang jauh itu dikasih nasi ambeng karena tidak bisa hadir di saat waktu kenduri di rumah saya ya. Jadinya kita bagi nasi ambeng. Seperti ini suasana di kampung halaman saya setelah saya pulang merantau dari Malaysia. Seperti inilah kehidupan di kampung-kampung yang ada di Indonesia. Untuk jalanannya sebagian ada yang bagus, sebagian ada yang kurang bagus. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Rumah di sini itu masih jarang-jarang ya teman-teman. Sebab kali ini saya pergi ke kampung sebelah. Kalau di kampung rumah saya itu rumahnya padat-padat, tapi kalau untuk kampung sebelah ini kebanyakan masih area persawahan. Kalau persawahan dekat sini banyak tanamannya ya. Kalau tidak ada orangnya teman-teman, di Jawa itu kalau misal kata kita menghantar nasi kenduri ya, kalau nggak ada orangnya cukup kita letakkan di depan rumahnya saja. Alhamdulillahirabbil alamin, sepulang saya merantau dari Malaysia, alhamdulillah selalu mendapat rezeki. Dan kali ini bisa buat acara kenduri, bisa buat sunatan anak. Bagi saya yang tinggal di kampung, saya sangat bersyukur ya atas hasil kerja saya selama saya bekerja di Malaysia. Intinya saya sangat bersyukur lah teman-teman, dapat rezeki yang istilahnya tidak terputus ya. Bukan saya memuji-muji tentang negara tetangga, tetapi ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur saya selama saya bekerja di Malaysia, selalu mendapat rezeki yang sangat begitu lancar. Itu saya sebagai orang yang tinggal di kampung, itu saya sangat istilahnya begitu sangat bersyukur, begitu sangat senang lah. Jadi bukan saya istilahnya terlalu berlebihan, bukan ya teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan sering disalah pahamkan. Sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa bahagia saya ya. Dan alhamdulillah nanti pun saya juga masih akan merantau lagi ke Malaysia. Karena ya masih usia muda, selagi masih usia muda, cari modal dikit-dikit lah teman-teman. Nanti kalau sudah berumur, baru duduk di kampung halaman bersama anak dan istri. Kalau ada modal lebih, bisa mungkin maniaga ataupun beli tanah kalau ada rezeki lebih lah. Yang penting tetap berusaha dan tetap bekerja keras, berdoa itu penting. Bekerja dimanapun itu semuanya pilihan ya. Jadi rezeki memang ada di mana-mana. Dan memang rezeki bukan hanya di negara A, di negara B. Tetapi kalau mungkin pilihan saya bekerja di Malaysia, mungkin karena sudah saya terlalu lama di sana, sudah terbiasa di sana, dan saya juga sudah mengenal orang-orang yang ada di Malaysia begitu sangat baik ya, dan begitu sangat ramah tamah. Hampir saya tidak pernah menemukan orang-orang yang ada di Malaysia itu seperti kiranya menyakiti perasaan saya ataupun istilahnya kurang ajar, itu nggak ada teman-teman. Alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia, saya selalu berjumpa dengan orang-orang baik yang ada di Malaysia. Dan seperti ini sahabat-sahabatku semua, suasana kampung halaman saya di saat bulan Agustus ya. Jadi kalau bulan Agustus di kampung itu memang agak meriah teman-teman, karena ada festival karnaval kemerdekaan ya teman-teman.
Cukup sekian, semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Inilah vlog TKI Malaysia yang baru saja pulang merantau dari Malaysia. Alhamdulillah dan terima kasih untuk orang-orang baik daripada Malaysia. Nanti jangan ada yang marah-marah ya kalau saya bilang terima kasih orang-orang baik yang daripada Malaysia, sebab rasa terima kasih itu bermakna itu sangat luas ya, bukan terus kita istilahnya memuji berlebihan, tetapi saya sangat bahagia dan bersyukur bisa berjumpa dengan orang-orang baik yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.